Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya dalam mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak, dimana pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai HTML atau bahasa markup untuk menampilkan halaman atau dokumen HTML. Hari ini pembahasan kita berkaitan tentang list ya. List. Di sini terdapat jenis-jenis list dalam HTML. Ada yang berupa nomor, ada yang tanpa nomor, ada list definisi, list dengan nomor, list tanpa nomor ya. Nah, list dengan nomor dinamakan ordered list, atau kalau di tag HTML itu dilambangkan dengan OL ya, artinya ordered list atau list yang bernomor. Contoh bernomor yaitu di sini ada angka Romawi besar ya, angka Romawi kecil. Nanti semua ini kita coba ya, huruf abjad besar dan huruf abjad kecil. Tentu saja kenapa di sini tidak dicantumkan nomor ya, 1, 2, 3 ya, karena nomor adalah defaultnya ya, atau bawaannya ya. Jadi pengembangannya ini ya, ada ada Romawi dan ada huruf ABC. Nah, untuk implementasinya atau penerapannya seperti ini ya. Kalau untuk abjad, untuk Romawi. Adapun list yang berikutnya yaitu unordered list atau list yang tidak bernomor ya. Di sini lambangnya bisa disk itu lingkaran ya, bulat, atau square to square pants ya, kotak. Di sini contoh penerapannya UL type disk. Tapi kalau nggak ada typesnya, dia akan default yaitu square ya kalau nggak salah, kalau nggak disk ya. Kita lihat saja, kita langsung implementasikan. Ini catatan yang pertama ya. Catatan yang pertama. Sekarang kita buka file manager. Kalau yang memakai notepad, kalian buka notepadnya di file kalian ya. File kalian taruhnya di mana kemarin? Saya filenya di web. Nah, di sini notepad portable, notepad plus portable, buka yang ini ya. Karena saya menggunakan sistem operasi Linux, jadi saya pakai notepad biasa ya. Saya langsung ke filenya, ada di desktop. Kemudian dari desktop latihan 1 ya, latihan 1 aku lah ya, yang ini ya. Klik kanan, open with. Kalau misalkan notepadnya sudah terbuka, tarik aja ke notepad ya, drag and drop, tarik tarik dan lepaskan.
Halo yang belum terbuka atau sama-sama memakai Linux atau punya text editor sendiri. Saya minum dulu ya. Klik kanan open with text editor ya, atau di situ kalau ada notepad ya notepad, atau Sublime bisa juga. Ya, terbuka notepadnya, ini scriptnya ya. Balik lagi ke file manager yang tadi, klik kanan open with Google Chrome. Maaf, saya buka dua kali. Open with Google Chrome. Serak-serak basah. Latihan satu aku. Nah, ini saya pisahkan aja. Ini saya contohnya di video ini 11 RPL2, nggak apa-apa ya, sama aja. 11 RPL1 jangan iri ya, kita sama-sama belajar ya. Sekarang kita buat atau kita terapkan di script kita. Di bawah aplikasi berbasis web, kita akan menerapkan, kita enter sekali, menerapkan list ya. Yang pertama kita akan terapkan yang ada nomornya, OL, ordered list. Kemudian tutup OL, enter dua kali. Kemudian di dalam OL harus ada LI. LI itu list ya. Listnya apa aja? Misal saya pengen menambahkan 2 list aja dulu ya. Yang pertama saya isi tengah-tengahnya, yaitu di sini saya kasih menggunakan bahasa pemrograman .2 HTML yang pertama, kedua CSS. Nah, seperti ini dulu. Kalau sudah, coba kita save. Kalau kalian di sini file save saja, save biasa. Kalau saya save-nya ada di sini. Save, kemudian refresh di browsernya. Ya, akan muncul list, yaitu berupa 1, 2 ya. Karena ini LI-nya ada 2 baris ya. Sampai sini pemahaman kalian tentang list sudah oke? Oke ya, saya anggap oke, karena responnya masih offline ya. Gimana Pak kalau misalkan nambah 1 lagi? Bisa, kita tambahin aja 1 lagi, LI ya. Misalkan di sini JavaScript. Kita save, refresh ya, muncul 3 yang ngurut ya, berurutan. Nah, itu adalah OL. Gimana kalau OL nya bertipe
seperti ini. Saya pengen pengurutannya bukan pakai angka, pakai huruf besar lah. Ya tinggal ditambahin type di depan OL. OL yang pertama aja ya, OL penutup mah biasa saja. Seperti ini ya. Type sama dengan kutip 2 A tutup kutip. Nah, kita ikutin saja. Type sama dengan kutip 2 A. Save. Refresh. Ya, ganti ABC ya. Nah, untuk OL ini sebenarnya rada case sensitif ya. Kalau A-nya saya A kecil, bukan A kapital, saya save, dia akan mengikuti ABC-nya huruf kecil. Karena kita sudah terlanjur ini HTML huruf besar semua, jadi lebih bagus huruf A besar. Tapi kita akan mencoba yaitu yang satunya ya, penomoran dengan menggunakan huruf atau angka Romawi ya, cuma I saja, I besar, atau bisa juga I kecil ya. Kita ganti A ini jadi I besar deh. Save, refresh ya. 1 2 3 penomoran menggunakan bahasa pemrograman 1 HTML, 2 CSS, 3 JavaScript. Misal kalau kalian belum yakin ini benar-benar huruf angka Romawi, saya tambahin satu lagi. Kalau 4 kan I sama V ya, saya tambahin satu list artinya ya, LI itu list ya. JavaScript, setelah itu kalau HTML CSS, PHP. Saya sih PHP dulu, nggak apa-apa, buat contoh aja. Save, refresh. Nah, 4 ya. Oke, ini dibalik aja biar sesuai tingkatannya ya. Kita mempelajari HTML, setelah itu CSS, setelah itu PHP, setelah itu JavaScript. Dalam dunia web banyak lagi sebenarnya, masih ada framework ya. Kemudian coba kalian lihat lagi materinya yang sudah kalian catat ya di buku kalian. Ada di situ unordered list, yaitu dia tidak memiliki nomor ya, dia hanya berupa noktah. Kalau di sini mempunyai bullet default, yaitu berupa noktah atau bisa disebut simbol kali ya, atau titik ya. Kalau kalian biasanya nulis mungkin pagar ya kalau di buku. Sekarang kita coba aja, kita ganti OL nya jadi UL. Ini kita hapus type nya karena tidak akan berfungsi kalau di UL. OL ganti UL, penutupnya juga UL. Unordered list, UL itu kepanjangan unordered list. Save. Kemudian kita refresh, apa yang akan terjadi? Nah, hanya titik-titik biasa, titik-titik bulat. Dan ini termasuknya this ya, this. Kalau kalian mendefinisikan secara lengkap, UL type this gitu ya. Coba saja kalau kalian definisikan sebagai type sama dengan this. Save, refresh.
Ya, tidak terjadi apa-apa karena disk itu memang lingkaran bentuknya. Kalau yang satunya square, kotak, ya dia hanya akan berubah jadi kotak saja. Square, square, maaf. Save, refresh. Nah, ini hanya berbentuk kotak. Tadi bulat, sekarang kotak. Tidak terlalu jelas. Jadi ini hanya contoh supaya kalian mengetahui setiap apa yang kalian catat ya, implementasinya atau penerapannya. Ini lebih cocok menggunakan apa? Menurut kalian OL apa UL? Silakan komentar di bawah. Kalau saya mungkin OL ya. Kalau kalian bikin UL silahkan saja ya. Yang penting sudah saya beritahu contohnya ya. Save. Saya 1 2 3 aja. Nah, setelah sudah, berarti catatan meet pertama atau pertemuan pertama sudah tuntas. Kalau kalian sudah mengerjakan modul yang pertama ya. Kemudian saya sudah share modul yang kedua. Saya belum bertanya sejauh mana catatan kalian atau uji coba atau penelusuran kalian ya. Nah, di sini sudah ada penerapan, yaitu menambahkan image atau gambar pada halaman atau dokumen HTML. Image-nya bisa berformat XBM, GIF, JPG, PNG, dan lain-lain ya. Cara menambahkannya image, src, nama image. Bisa juga dengan menambahkan ukuran ya. Image adjustment. Ya, ini menambahkan ukuran ya. Lebarnya 20, tingginya 20. Nah, ini satuannya sama ya, pixel, px. Nah, sekarang langsung kita coba saja. Nah, ini background image ya. Yang pertama untuk image, kalian siapkan dulu gambarnya. Saya mau gambar gambar apa yang bagus? Ini apa ini? Kita cek dulu gambarnya. Ya, futsal ya. Guru-guru SMK melawan guru-guru SMK Keragilan melawan guru-guru Cikande. Yang ini aja nih. Ini saya copy dari picture, dari contoh saja. Kalian bisa pakai gambar wajah kalian sendiri ya, bebas. Kemudian kalian copy paste dan letakkan sesuai dengan atau satu folder dengan project atau file kalian ya. Latihan 1. Sini paste ya.
Ini saya ganti nama futsal. Misalkan kalian bisa apa saja ya penamaan, futsal.jpg. Nah, biar gampang namanya ya, biar bisa saya gunakan atau kita tulis ya skripnya di sini dengan mudah ya. Caranya di bawah OL ya ada gambar. Nggak nyambung ya kalau futsal ya. Ini menjelaskan tentang membangun aplikasi web. Berarti saya harus cari gambar, download, mungkin saja ada di download. Ya, tidak apa-apa lah ya, untuk sementara saja ya. Di sini langsung saja img atau image src itu artinya kepanjangan dari source ya, atau sumber ya. Sumbernya dari mana? src petik. Nah, di sini tambahkan futsal.jpg. Sudah, untuk sementara seperti ini dulu. Save, refresh. Nah, akan muncul gambar dari pemain-pemain futsal Indonesia ya, timnas Indonesia. Ya, ini adalah ukuran normal dari gambar tersebut, namun kalian bisa atur seperti tadi ya. Ada width sama height ya, lebar dan tinggi. Coba kita tambahkan width sama dengan height, kemudian height sama dengan yang ini saya coba 50 px. Kalau 50 saja dia terdeteksi tidak ya. Save, refresh. Ya, jadi kecil ya, 50. Saya tambahin 250 sama 350. Save. Nah, jadi nanti menyesuaikan saja ukurannya ya, lebarnya berarti ini ketinggian. (950) set ya, kalian bisa atur-atur ini di laptop kalian ya. Ya, setelah gambar silakan kalian coba ya di rumah. Kemudian ada tabel ya, tabel. Kenapa mesti ada tabel di dalam sebuah halaman HTML? Karena tabel merupakan media untuk menyampaikan data ya.
secara statistik ya, karena kalau ada tabel data dan informasi itu rapih ya. Kita sampai tabel saja ya, karena sudah 25 menit. Oke, langsung saja. Ini bisa kalian baca di rumah, ada elemen apa saja, tapi di video ini juga saya jelaskan ya saat pengimplementasiannya. Oke, langsung saja di bawah ya, di bawah gambar ya, karena supaya saya ingat, jadi materi ini berurutan ya, setelah gambar ada tabel. Misalkan, oke, langsung saja penerapannya, yaitu tabel bahasa Inggris ya, jangan tabel biasa, bahasa Indonesia table. Kemudian biasakan menulis penutupnya ya, supaya kalian nggak lupa. Di dalam tabel ada yang namanya border ya. Kenapa mesti ada border? Nanti saya jelaskan. Bordernya saya tulis satu saja dulu. Nah, di dalam tabel terdapat TR yang pertama ya. Apa sih itu TR? TR itu kepanjangan dari table row, atau kita membuat sebuah baris ya. Baris, table row. Nah, di dalam table, baris pertama itu merupakan judul ya. Judul itu dilambangkan dengan TH. TH itu kepanjangan dari table head. Table head ya. Table head. Nah, table head yang pertama nomor. Nama. Misalkan ini nama perusahaan. Setelah nama perusahaan, saya bikin mitra ya, mitra perusahaan yang tergabung dengan perusahaan kita gitu ya. Misalkan nama perusahaan, kemudian ada deskripsi. Kita tutup TH-nya. Kemudian ada keterangan atau status, boleh keterangan ya. Kemudian di dalam tabel baris pertama kita sudah membuat sebuah judul tabel, maka baris berikutnya adalah isi tabel. Tapi sebelum kita membuat isi tabel, kita buat dulu TR-nya atau table row. TR-nya itu buat barisnya dulu ya,
supaya isi dari tabelnya bisa tertampung di table row atau di baris. Nah, di dalam table row yang kedua, ini kan table row yang pertama isinya TH, table head. Table row yang kedua yaitu adalah TD atau table data. Nah, ini saya copy saja. Sesuaikan dengan headingnya. Kalau headingnya ada 4, ya tabel isinya juga ada 4. 1, nomor 1. Kemudian ada nama perusahaannya PT Sejahtera. Sejahtera semua. Deskripsinya market gold, jualan emas ya, toko emas. Kemudian keterangannya di sini adalah menjual berbagai macam jenis emas dan logam mulia. Kelihatan ini bisa dilihat ya, bisa besarkan aja ya, seperti itu. Kalau kalian mau datanya nggak cuma 1, tambahin 2. Ini copy paste aja dari sini ke kanan, copy klik kanan, ini paste. Nah, kata sejahteranya jadi duplikat ya, ini ganti jadi 2. Yang kedua PT Berkah semua. Dia menjual alat furniture ya. Menjual berbagai macam alat peralatan rumah. Jadi ini kita promosikan di website kita, penjualan dari dari market PT yang bermitra kepada kita. Jika sudah save ya, ini table cukup panjang memang. Kalau website statis, table ini memang panjang ya. Kalau misalkan datanya banyak, dia akan merepotkan ya. Ini datanya baru 2 saja
skripnya sudah panjang. Tapi nanti kalau kalian sudah belajar bahasa pemrograman PHP, ini cukup satu saja, 1 TR, nggak perlu ada sampai 2 TR atau 2 data ya. Ini kan ada 2 data, cukup 1 TR bisa menampilkan lebih dari 2 data, pastinya lebih dari bisa puluhan bahkan ratusan atau ribuan ya. Jadi nanti ada namanya fungsi while, atau dia akan menarik atau menampilkan semua data. Nah, ini sudah kita save, kita refresh, akan muncul di bawahnya ya. Ini terlalu nyatu sama gambar ya, kalian kasih di bawah image. Kalau hanya enter saja tidak bisa. Coba kita save. Ini kan saya kasih enter, saya save, refresh, tidak bisa, nggak ke enter. Penyelesaiannya adalah dikasih BR. BR itu break. Nah, ini satu-satunya mungkin, setahu saya ya, satu-satunya mungkin ya, tag HTML yang tidak memakai penutup atau garis miring ini ya, BR, atau artinya break, pemutus, berhenti, atau fungsinya sama kayak enter. Refresh, nah enter sekali aja, enternya kecil sekali. Tambahin lagi yang banyak, BR 3 kali, save, refresh. Nah, jaraknya lebih lumayan. Jika sudah ya, kalian pahami skripnya ya. Nah, apa sih dari skrip yang kalian buat muncul di browser kalian, apa sih yang menarik bagi kalian di situ? Kalian amati baik-baik skripnya. Oh, TH itu munculnya seperti ini ya, TH nomor. TH itu jadi hurufnya tebel. Memang judul tabel itu hurufnya tebel. Nah, saya ketinggalan border ya. Border ini kenapa saya kasih border? Coba kalau kalian isi bordernya itu 0, maka apa yang terjadi? Refresh. Nah, tabelnya tidak memiliki garis line ya. Kadang kita perlu sebuah tulisan rapi tapi tidak memiliki garis. Nah, seperti ini nih, ini kan nggak ada garis ya, rapih kan. Padahal sebenarnya ada garisnya, cuma kita nolkan garisnya. Border itu bingkai dari tabelnya tidak ada. Saya balikan ke 1. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, ini yang belum kita bahas ya, masih seputar table. Ini untuk menampilkan table saja karena skripnya sudah terlalu panjang, takut kalian bingung memahaminya. Yang penting kalian paham ya, tidak perlu kalian hafal, yang penting kalian paham. Dan terus tetap belajar, menerapkannya di rumah ya, belajar di rumah. Yang tidak punya laptop silakan join atau gayor ke temennya yang punya laptop, join aja. Buat sesuai kelompok belajarnya ya, silakan membuat seperti ini ya, dan hasilnya harus seperti ini ya. Gambar boleh bebas ya, kalian kalau mau ubah data dari tabelnya silakan, bebas, saya tidak melarang. Yang penting
hasil atau outputnya akan jadi seperti ini untuk sementara ya. Jika ada pertanyaan, silahkan lemparkan pertanyaan kalian melalui komentar di YouTube atau bisa japri ya, lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.